di akhir apa namanya pasal 11 itu sang rasul berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan dan pengetahuan Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Oh alangkah dalamnya kekayaan dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak selami jalan-jalannya. Satu hal yang sangat luar biasa dan hari ini kita akan mempelajari, tetapi saya tidak akan membuka di dalam kitab Roma. Saya akan buka mulai dalam perjanjian lama, nanti saya kasih penerapannya, pengertiannya, dan banyak ayat-ayat yang biasanya diartikan dengan pengertian yang lain, sehingga melenceng. Hari ini kita mau belajar, kita luruskan. Siapa yang tidak kepingin punya hikmat Allah? Semua kepingin toh. Tapi kalau ditanya hikmat Allah itu apa sih? Ada orang yang ngomong, kalau ada orang yang pinter, pintunya tolong ditutup ya, suaranya biar gak naik. Karena hari ini cukup sulit dan saya gak mau terganggu. Jadi banyak sekali orang yang merasa bahwa kalau ada orang pinter berhasil dalam sebuah persoalan masalah, dan orang akan ngomong, orang itu pakai hikmat Allah. Kan seperti itu dah, kebanyakan. Melolos dari sebuah masalah yang besar, terus dia bisa berhasil, orang selalu ngomong, wah orang itu hebat pakai hikmat Allah. Terus orang itu memilih sesuatu yang ditentukan, semua orang kan dalam hidup ini kan memilih toh. Kita mau makan aja kita milih, kita mau apapun kita milih. Dan banyak orang yang ngomong kalau pilihannya tepat, selalu orang ngomong, wah orang itu memilih dengan hikmat Allah. Apakah hikmat Allah itu seperti itu? Hikmat Allah itu di dalam kehidupan orang percaya itu kayak apa? Kalau cuma seperti itu, orang di luar Tuhan yang memilih dengan pilihan yang tepat banyak enggak? Nah, kalau hikmat Allah cuma digambarkan yang seperti itu namanya hikmat Allah secara anugerah umum. Semua orang dapat kepintaran seperti itu. Nah ini hati-hati. Banyak orang yang salah menafsirkan hal ini dengan dalam. Sehingga dalam kehidupannya tidak bisa membedakan hikmat Allah bagi orang yang telah menerima anugerah khusus. Itu bentuknya kayak apa? Jangan disamakan dengan hanya orang yang menerima hikmat Allah dalam anugerah umum. Bahaya sekali. Saya ulangi ya. Hikmat Allah bagi anak-anak Tuhan. Kalau saya sebutkan anak-anak Tuhan itu berarti orang pilihan Allah. Kalau orang pilihan Allah itu pasti orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia menerima Tuhan, Yesus Tuhan sebagai Juru Selamatnya, otomatis dia adalah orang-orang yang telah menerima anugerah khusus. Kalau orang yang telah menerima anugerah khusus itu, bagaimana cara dia menafsirkan tentang hikmat Allah yang ada dalam dirinya? Apa yang menjadi pokoknya? Nanti kita sama-sama belajar. Kalau cuma kita disamakan dengan orang-orang yang cuma menerima anugerah umum, agama-agama lain, dia selalu ngomong pakai menerima hikmat Allah, bener toh? Berhasil dalam satu hal, wah ini hikmat Allah, wah luar biasa hikmat Allah. Tapi hikmat Allah bahkan seperti itu, saya ulangi ya. Kita mulai belajar dari kitab Perjanjian Lama dulu. Kita buka Mazmur pasal 23, ini seorang raja, yaitu Raja Daud. Seorang raja ya, yang sangat luar biasa, penuh dengan hikmat Allah. Ya, seorang raja, kalau saya ngomong Daud itu saya gambarkan seorang raja aja dulu. Dia penuh dengan hikmat Allah yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dalam situasi apapun juga, dia bisa tetap kuat. Dia tetap bisa bermazmur. Nah, kita mulai belajar dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini seringkali ayat ini bagi orang yang berteologi kemakmuran, ini jadi satu kekuatan, ngerti maksudnya? Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wih, sudahlah, kamu gak usah khawatir tentang hidupmu apa-apa. Tuhan itu gembala kita, dia pasti memberi. Ini loh ayatnya, buktinya. Ini memang seperti itu.
Tetapi sesungguhnya di balik itu semua ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sang penulis ini. Karena sang penulis ini kalau kita lihat dalam sejarahnya, Daud memang seorang raja, tapi hidupnya ini begitu beratnya. Ngerti maksudnya? Anaknya memperkosa anaknya satunya. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Stres banget loh Daud ini. Masalahnya banyak luar biasa. Tapi dia bisa tenang, dia bisa luar biasa. Itu karena apa? Dia memiliki hikmat Allah. Nanti kita sama-sama belajar. Daud yang sudah memiliki hikmat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, bisa jatuh juga di dalam kehidupannya, benar gak? Dia melihat seorang perempuan yang mandi telanjang, akhirnya dia bersetubuhi. Meskipun pada waktu itu seorang raja itu diberi hak kuasa untuk melakukan hal itu kepada siapapun juga. Pada waktu zaman itu. Tradisi mereka seperti itu, tapi dapat Tuhan itu merupakan satu kekejian, tidak boleh. Daud yang penuh dengan hikmat Allah bisa jatuh seperti itu. Nanti kita belajar. Di dalam perjanjian baru, diperingatkan nanti. Kamu punya hikmat Allah sehebat apapun juga. Kamu manusia yang sangat lemah, kamu pasti bisa jatuh. Bagaimana menangani supaya kamu gak jatuh? Komplit semua ya. Mau semuanya kita belajar ini? Cukup panjang nanti waktunya. Jadi Daud ini kita baca dulu di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kok tiba-tiba aneh ya? Habis dia ngomong, berbicara, engkau adalah gembalaku, terus sekarang dia mau ngomongnya apa? Seolah-olah dia itu mertamu ya, ke sebuah rumah, betul tak? Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nomor 6, kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita mau mengerti sebuah Mazmur seperti ini, kita harus tahu sejarahnya, pada budaya pada waktu itu, ngerti ya? Karena setiap penulisan yang seperti gini pasti dipengaruhi oleh budaya pada waktu itu, kebiasaan-kebiasaan pada waktu itu. Nah, kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Daud berkata apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sebuah pengertian apa? Sepenuhnya, Daud sepenuhnya bergantung pada Allah. Tuhan yang digambarkan seperti gembala. Ya, seperti domba pada gembalanya. Jadi Daud ini mengibaratkan dirinya domba yang sepenuhnya dia bergantung kepada gembala. Dan Allah itu digambarkan sebagai gembala, dia domba. Karena domba itu yang mengarahkan, yang membawa, yang menjaga itu apa? Yaitu siapa? Gembalanya, benar ya? Jadi sepenuhnya tergantung pada Allah yang digambarkan sebagai gembala. Kita mulai introspeksi diri. Apa dalam hidup kita seperti itu? Dalam kehidupan kita pertama seperti itu. Yang kedua, kita lihat ayat yang sampai dengan ayat yang ketiga, kita baca dulu. Ayat yang ketiga. Jika ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi Tuhan Allah itu digambarkan sebagai gembala yang menjagai dia, menuntun dia, melakukan segala sesuatu, dan dia mengibaratkan dirinya menjadi seekor domba. Paham ya? Domba sama gembalanya itu hubungannya kayak apa?
Domba itu tidak akan bisa apa-apa tanpa gembala, ngerti ya? Yang menjaga dia kalau ada diserang oleh binatang apa itu siapa? Gembalanya. Jadi dia benar-benar menggambarkan dirinya itu bergantung penuh kepada Allah. Dengan gambaran seperti itu. Kalau kita bergantung penuh kepada Allah, dan kita tahu siapa yang kita gantung, apa yang kita takutkan? Saya pernah mendengar sebuah khotbah yang sangat bagus ya. Ada anak kecil yang diajal berenang. Anak kecil diajal berenang. Dia disuruh loncat ke kolam itu. Sama pelatihnya, sama semuanya. Nggak berani anak itu. Takut. Karena air, tahu dia takut, dia ngerti takut. Tapi begitu papanya di bawah, dia kenal papanya. Loncat, dia langsung loncat. Karena dia kenal papanya. Dan kita ngomong, ya aku tahu, aku nggak takut. Dalam kehidupan kita ini kita ngomong bergantung penuh sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menjadi bergantung, betul ya? Bergantung kepada siapa? Pada dompet kita. Kan itu maksudnya dompet. Bergantung kepada uang kita. Bergantung kepada siapa? Ya, kepada orang-orang tertentu. Karena apa? Kita tidak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita tahu siapa itu Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita akan bergantung dengan Dia penuh. Dia yang paling berkuasa kok. Amin. Nah, untuk melatih yang seperti itu, tidak bisa langsung spontan. Nggak bisa. Itu perlu dilatih hidup kita. Amin. Ya. Terus, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Penyertaan Tuhan. Dia bisa merasakan dimanapun juga dia bisa merasakan ganda dan tongkat yang selalu ada dalam hidupnya. Artinya apa? Yang menyertai dia, yang menjagai di dalam hidupnya. Kita lihat ini saja, ya. Ini orang ini penuh dengan hikmat. Dia bisa kuat menghadapi situasi apapun juga. Dia bisa tenang. Itu karena apa? Dia merasakan kuasa Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Kita saja nyanyi tadi. Sing tadi lagu terakhir apa? Ku lewati semua. Kalau nyanyi itu semangatnya luar biasa, Mbak. Tapi pengertiannya benar-benar enggak seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Gandamu selalu, ya, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menghibur aku itu apa? Artinya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Dalam situasi apa? Kita percaya. Loh, kalau pada waktu situasi nggak enak, kita percaya ada maksud Tuhan yang baik dalam situasi yang seperti ini. Karena Dia adalah Allah yang baik. Bisa nggak kita pegang itu? Nggak gampang. Perlu belajar. Dan digambarkan lagi di dalam ayat yang kelima. Digambarkan sebagai tuan rumah ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini menggambarkan budaya pada waktu itu. Seorang tamu mertamu kepada sebuah keluarga atau apa. Tamu itu benar-benar dijamin oleh tuan rumahnya. Dijagai sepenuhnya. Sampai dibela dengan apa? Nyawanya sendiri. Kita kalau mau tahu cerita ini kita pernah dengar ya. Nanti kita juga akan singgung di dalam apa? Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana malaikat Tuhan yang datang di rumahnya Lot pada waktu di Sodom Gomora, dibaca aja, ada yang mungkin tidak pernah baca ya, saya bacakan ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, lalu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terus, serta berkata, Tuan-tuan silakan tinggal di rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, suruh basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Terus, tetapi karena ia sangat mendesak dan sehinggalah mereka masuk di dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Terus,
Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru, Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ini kalau nanti kita sama-sama belajar ini semua ya. Jadi Sodom itu rusak sekali, ya. Ini mau diperkosa katanya, ya. Terus apa yang terjadi? Lalu keluar Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintunya ditutupnya di belakangnya. Terus, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan, ya, sampai dia mau mengorbankan anaknya untuk menjagai 2 orang itu. Itu kalau digambarkan bukan karena orang ini malaikat terus Lot berusaha nahan itu. Itu menjadi sebuah kebudayaan, budaya pada waktu itu. Seorang tamu itu dibela sampai dengan apapun juga. Nah, kita kembali ke Mazmur dulu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ada satu ketenangan, penjagaan Tuhan secara luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6, kebajikan, kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini artinya bukan pengertiannya bahwa Tuhan itu seperti ini, terus kita santai, tenang apa. Di dalam Mazmur ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apakah yang kita ini yang sudah mengaku bahwa Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang mengasihi kita, apakah sudah benar-benar hadir di dalam iman kita? Seperti yang dialami oleh Daud. Ngerti maksudnya? Apakah benar-benar hadir dalam kehidupan kita? Atau cuman ya pada waktu kita nyanyi terjadi beberapa detik. Ngerti maksudnya? Bersamamu Bapak. Waduh, aku rasakan teman. Rasakan sungguhan, cuma berapa detik, habis gitu, bleng, hilang lagi. Penyertanya Tuhan. Jadi perasaan, rasa yang seperti itu terjadi pada waktu apa? Nyanyi, bener ya? Sehingga pada waktu di dalam ibadah sekarang, yang diutamakan itu apa kebanyakan sekarang? Puji-pujian, sampai alat-alat musik itu, orang di sebuah gereja itu beli miliatan itu dilakukan. Tujuannya apa? Orang-orang itu benar-benar bisa merasakan hal itu, ngerti maksudnya? Pada waktu nyanyi, karena musik itu akan membawa sebuah apa? Perasaan, ngerti maksudnya? Kenikmatan. Nah, ini bukan karena saya sekarang lagi senang audio, gitu kan ya. Tapi firman Tuhan ini memang seperti itu. Dan kenyataan dalam psikologi manusia itu terjadi seperti itu apa enggak? Karena pada waktu kita nyanyi, kita kan baca syairnya toh. Dan pada waktu kita nyanyi, perasaan kita ke bawah enggak? Pada waktu perasaan kita ke bawah, kita sudah benar-benar dalam hidup ini kita merasakan hikmat Tuhan ada dalam hidup kita enggak? Tenang aku. Waduh. Ke bawah semua. Akhirnya pada waktu itu, wah rasanya dari kuku bawah sampai rambut, kita benar-benar di dalam naungannya, di dalam kuasanya. Akhirnya kayak apa? Yes Tuhan, gitu tuh. Lagunya selesai, apa? Gembos lagi, hilang lagi. Ya. Jadi teologi apa? Karaoke. Pada waktu nyanyi, pada waktu nyembah Tuhan, waduh, greget luar biasa. Apalagi yang ngedrum itu, sama namanya, pakai perasaan, dang gitu. Kita rasanya waktu jam pukul dang, hati kita deng, Tuhan. Ya. Bahaya sekali. Karena apa? Gak ada bedanya di diskotik. Coba orang ke diskotik ya. Ke diskotik, lagunya keroncong. Ya, tujuannya ke diskotik lagunya apa? Yang dong, 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 dong. Dan pada waktu deng, 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 dikasih pil yang namanya bisa menggerakkan itu. Kena deng, deng, emosinya naik. Waduh,
rasanya kayak gairah luar biasa. Keluar dari diagnostik lemes lagi. Bahaya sekali. Itu sebuah perasaan yang dimainkan dan kita tidak mengerti bahwa kita kebawa kepada hal itu. Agamawis yang terjadi. Bukan pengertian secara teologis. Bukan pengertian yang benar di dalam Tuhan. Tuhan tidak sedang mengajarkan hal itu hari ini. Di dalam firman Tuhan. Dia tidak sedang mengajarkan kita di dalam pengenalan akan Tuhan perlu emosi. Perlu. Kalau nggak pakai emosi ya nanti ngantuk semua. Dengar firman Tuhan. Ngantuk semua. Perlu emosi, perlu tenaga. Emosi itu membawa tenaga. Tetapi emosi dipimpin di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Perlu dengan hikmat Allah yang terjadi dalam hidup kita. Oh ternyata ini dah. Daud itu bisa kuat. Waduh Daud itu berat loh. Kasusnya. Omong kosong kalau dia nulis hal ini dia ngomong seperti itu semua. Tapi kenyataan dalam hidupnya sebetulnya apa? Berat. Dan dia bisa nulis ini, dia tidak omong kosong. Dia menulis ini karena dia tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kehidupannya itu sangat berat sekali. Dikejar-kejar sama anaknya mau dibunuh. Di dalam keluarganya dia, Tuhan karena dia melakukan sebuah kesalahan, Tuhan ngomong akan terjadi pedang dalam keluargamu. Bunuh-membunuh. Dia bisa tenang, dia bisa karena dia apa? Dia tahu. Tahu Tuhan itu hikmat. Amin. Jadi kalau kita mau penuh dengan hikmat Tuhan, syaratnya apa dulu? Kenal Tuhan dengan baik. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan dengan baik? Caranya kayak apa? Enggak ada caranya. Tanpa anugerah dulu, kamu tidak bisa kenal Tuhan. Itu yang dipegang dulu. Melalui anugerah, baru sudah kenal Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mulai belajar. Nanti saya jelaskan apa itu tadi yang namanya anugerah itu, apa namanya? Hikmat Tuhan dulu. Tapi saya akan belajar, kita akan belajar lagi di dalam perjanjian lama. Ini karena seringkali kebawa orang di dalam apa? Siapa yang tidak kenal Salomo? Rajanya hikmat, benar nggak? Tadi kalau saya bicara Daud, hubungannya dia dengan Tuhan begitu luar biasa. Dia punya hikmat. Tapi kalau Salomo ini, wow, seorang raja, hikmatnya itu diberi oleh Allah, dikasih hikmat oleh Allah. Dan kita semua kepingin dapat hikmat Allah enggak? Tujuannya apa? Supaya bisa seperti Salomo, benar toh? Pinter. Terus yang nomor satu apa? Ayat 13-nya nanti kita baca. Coba kita lihat dulu ayat 13-nya apa? 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 apa? Pasti yang ini dulu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13. Ini yang dicari, orang cari hikmat Allah itu tujuannya ini loh. Ngerti maksudnya? Ngaku tidak ngaku. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara semua. Kepingin enggak? Yang dicari mesti ini. Ngejar hikmat Allah tujuannya supaya apa? Kaya raya. Ya. Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan. Umur panjang sih kepingin semua ya. Tapi kita ngomong umur panjang di tanganmu. Terus apa? Kemuliaan. Ya, yang disebut mulia aja Stemo tidak ngerti itu kemuliaan itu kayak apa. Tapi yang paling ngerti itu apa? Tentang apa? Orang yang penuh hikmat. Kalau dikasih hikmat itu orang itu akan menjadi kaya. Janjinya Tuhan. Seperti itu ya. Padahal kalau kita benar-benar mau selidiki, tujuan Tuhan itu memberi hikmat kepada Salomo itu apa sih? Kalau baca firman Tuhan, bacaan yang dalam, tujuannya itu apa sih? Salomo itu minta hikmat, tujuannya apa sih? Apa karena dia supaya jadi orang kaya, atau karena dia supaya apa namanya mulia, atau supaya dia panjang umur? Kita selidiki. Kita lihat
di dalam satu Raja-Raja, pasal 3, mulai ayat yang keempat. Atau mulai ayat yang ke-1, nggak apa-apa, tapi terlalu panjang, mulai ayat keempat aja. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Hati-hati loh ya, hati-hati. Salomo, kita baca ini hati-hati. Karena pikiran kita apa? Tuhan itu dengan dikasih 1000 korban, baru seneng. Jangan sampai pikiran kayak gitu ya. Jangan sampai pikiran kayak gitu. Baca ayat, kalau kita nggak hati-hati, setan itu nembak kita nggak. Oh, disebutkan di sini ya. Mempersembahkan korban, sebab di situ bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Wah, Tuhan disogok dengan 1000 domba atau lembu, langsung tergerak hatinya, jangan. Ayat yang keempat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Hati-hati ya, ayat keempatnya itu jangan sampai kita dimasuki oleh apa? Pengertian yang tadi itu ya. Seolah-olah karena Tuhan itu disenangkan dengan jumlah besar, wah Tuhannya tergerak. Tidak boleh seperti itu. Baca ayat, baca firman Tuhan itu bahaya sekali, lu ngerti maksudnya ya? Kalau kita nggak benar-benar dengan hikmat Tuhan, saya kembali lagi, hikmat Tuhan itu artinya apa? Pengenalan akan Tuhan dengan benar. Maksud Tuhan itu seperti itu, saya sama manusia. Kalau kita sogok dia dengan sesuatu yang namanya persembahan, barusan dia, wah ini benar-benar manusia yang baik ini. Tuhan bukan kayak gitu loh ya. Yang Tuhan minta itu bukan itu, hatinya. Karena di dalam kitab Yeremia itu dikatakan kok, ada orang yang datang di hadapan Tuhan, membawa korban bakaran yang luar biasa banyaknya. Dengan satu tujuan, supaya dosanya diampuni. Terus dia besok lakukan itu lagi. Dan imamnya itu ngomong, kalau sudah memberikan korban yang seperti gini, Tuhan ampuni. Tuhan marah luar biasa. Tuhan ngomong, aku masuk butuh sih seperti itu. Korban-korbanmu 1000 domba atau 1000 kerbau dibandingkan dengan milik Tuhan, semua ini milik Tuhan kok, Tuhan nggak perlu itu kok. Hati kita yang dia lihat. Hati-hati sekali. Jadi baca firman itu hati-hati. Begitu kita kalau nggak kenal Allah, kita baca, yang masuk itu siapa? Setan. Bener nggak? Manusia jatuh pertama kali itu karena apa? Dengar firman Tuhan ditafsirkan dengan pengertian yang salah, benar toh? Ayo, makan buah dibuat apa? Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nanti kalau makan kamu mati. Langsung hatinya apa? Dipelintir sama setan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu nggak boleh makan itu karena kalau kamu makan kamu bisa seperti Tuhan. Betul nggak? Hati-hati sekali. Kita teruskan. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Dia mulai mengakui bahwa dia bisa menjadi raja, itu bukan karena kehebatannya dia. Tapi karena siapa? Karena Allah yang menjagai, yang mengasihi bapaknya, dan juga mengasihi dirinya. Ini pengakuannya di dalam ayat yang ke-6. Dia kenal siapa itu Tuhan, karena dia tahu, kalau bukan karena Allah yang memberikan hal itu dalam hidupnya, sehebat-hebatnya dia gak bisa seperti itu. Sehingga dia ngomong, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Itu telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ngerti maksudnya? Dia bisa seperti itu semua itu karena apa? Kasih setia Allah yang diberikan. Ya, terus kita lihat. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi pengakuan dia,
bahwa dia bisa seperti itu semua itu karena Allah dulu. Terus, demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dia mulai kewalahan menghadapi segitu banyaknya orang. Dan dia meminta kepada Allah untuk diberi hikmat. Tujuannya apa? Supaya bisa memimpin dengan bijak. Bijak menurut kehendak Allah. Tujuannya itu. Jadi semuanya supaya melalui tindakannya yang bijak, nama Allah dimuliakan. Ya, saya teruskan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Paham? Dia inginkan itu semuanya, hikmat semuanya itu tujuannya satu, untuk apa? Untuk supaya dia bisa menjadi raja yang baik. Dan dia mengakui seluruh manusia yang dia pimpin itu adalah umat Allah. Dan dia menjadi rajanya itu karena Allah. Dan dia mengakui juga dia bisa seperti itu. Dia perlu Allah untuk memberi dia hikmat supaya dia bisa memimpin umat Allah dengan baik. Jadi hikmat Allah yang kita minta dalam kehidupan kita supaya kita ini apa? Bisa memuliakan Allah. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Aku minta hikmat Allah supaya tokoku jadi rame. Ya keras ya tadi aku ngomong. Hikmat Allah supaya tokoku jadi rame. Hikmat Allah supaya aku bisa mencari mantu yang soge, yang pinter kayak apa. Bukan. Tapi bagaimana kita menerima hikmat Allah itu supaya kita bisa lakukan apa? Nanti saya akan sambungkan terus. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini yang harus jadi tekanan harusnya, benar gak? Tapi yang jadi tekanan selama ini apa? Kita baca terus. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Baik gak kalau dia minta demikian? Baik. Pertanyaan saya sekarang, Tuhan sudah berikan hal ini enggak kepada kehidupan kita? Sebagai orang tebusannya. Kita perlu meminta lagi? Dia berikan ini, bahkan digaransi sudahan. Melalui apa? Kristus. Tanpa Kristus kita enggak mungkin bisa bijak. Bijak itu menurut kehendak Allah. Gak mungkin kita bisa ngerti Allah. Gak mungkin kita bisa ngerti firman. Gak mungkin kita bisa menjadi orang yang baik. Kita tidak minta, tapi kita diberi. Itu anugerah. Melalui Kristus. Tujuannya Kristus diberikan kita supaya apa? Supaya kita bisa kenal siapa itu Allah dengan baik. Melalui apa? Firman-Nya. Nanti saya buktikan semuanya. Saya teruskan dulu. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Gak ada minta kaya toh? Gak ada minta umur panjang toh? Ya. Tapi nanti efeknya ada itu semua. Itu bonus. Ngerti maksudnya? Tuhan tahu dia menjadi raja yang bijak. Dia menjadi raja yang sangat luar biasa. Ya otomatis hidupnya Tuhan jagai. Dia menjadi raja mosok kiri. Untuk makan dirinya sendiri tidak ada. Terus dia bisa bijak. Tidak mungkin. Jadi firmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Loh ini loh yang ditekan gitu loh. Hati kita bisa seperti ini enggak? 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian.
Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Apa? Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini tapi yang ditambahkan ojo. Ya aku utamakan Tuhan, nanti sembarangnya Tuhan kasih. Itu berarti apa? Utamakan Tuhan atau sebetulnya ada udang di balik rempeyek enggak? Sebetulnya kayak gitu terus, orang itu seperti itu. Memang kita ini, sampai Rasul Paulus itu ngomong apa? Cilakalah aku. Tanpa kita latih tubuh kita, daging kita beralibi terus, benar gak? Otak kita ini, waduh, apa? Rusak pol, ngerti maksudnya? Tuhan yang kita ini nyadari bahwa dia itu maha tahu, dia tahu segala apa yang kita pikirkan. Ini tidak boleh kayak gini, aku dosa. Tapi duduk di gereja pun bisa jadi dosa kok, menghakimi. Wah kayak sok pinter, kayak apa. Kok hebat-hebat tuh, bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa. Gak sadar manusia itu bahwa dirinya berdosa. Terus dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutujukan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini syaratnya dulu toh. Dikasih penekanan seperti itu toh. Ada syarat-syaratnya. Kita sekarang kita menerima semua itu gak ada syarat. Benar-benar melalui anugerah Kristus. 15 terakhir. Lalu berjagalah Salomo, ternyata ia mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Dari kesimpulan ayat ini, sekarang kita mulai menyelidiki. Apakah diri kita ini perlu diimpeni sama Tuhan dulu? Perlu mimpi dulu supaya dapat hikmat Tuhan? Yang seperti yang Salomo alami? Kita sudah menerima hikmat Tuhan enggak? Caranya kayak apa? Yang hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita itu apa? Saya kembali lagi ulangi ya. Tujuan hikmat Tuhan diberikan kepada kita itu untuk apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Caranya kita bisa memuliakan Tuhan itu caranya kayak apa? Bahkan kau membakar dirimu pun tanpa Kristus, gak ada artinya. Memuliakan Tuhan itu caranya kayak apa? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa ngerti firman Tuhan itu karena apa? Siapa yang bisa membuat kita bisa mengerti firman Tuhan? Siapa yang bisa membuat kita ini tahu firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran? Kalau kita nggak tahu bahwa firman itu Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, saya mau tanya kembali. Kita semua bisa mengerti dan kita semua bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu melalui apa? Firman, bener gak? Dan kita bisa mau mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan, itu karena siapa? Firman-Nya. Benar tak? Gini loh, saya ulangi ya. Semua orang yang percaya ini, saat ini, bisa mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena siapa? Karena Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Benar tak? Apakah setiap orang yang telah mendengar firman-Nya itu, telah mendengar firman-Nya itu pasti percaya? Belum tentu. Kita bisa percaya itu karena anugerahnya. Kita semua setelah menerima anugerahnya itu enggak? Benar ya? Sudah terima ya? Dibuktikan dari mana? Kita lihat sekarang. Di dalam, saya masuk dulu, dalam Efesus pasal 1 ayat 13.
Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Keselamatanmu di dalam Dia juga kamu, saya ulangi ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi kita bisa percaya itu karena mendengar firman, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Kata meterai, saya ulangi lagi, meterai ya. Semua orang kalau beli rumah atau ada suatu perjanjian yang sah, itu mesti ada meterainya enggak? Meterai kalau sekarang 10.000, 15.000 stempel. Oh sah, ada meterainya. Ya. Kalau kita percaya Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ngaku, itu dimeteraikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dimeteraikan itu artinya apa? Sah, artinya apa? Gini, saya ulangi. Ini perjanjian. Surat perjanjian ya, misalkan ya. Ini dianggap sah kalau ada meterainya. Nah, meterainya tidak ada, ini nggak sah. Nah, sekarang kertas ini ibaratnya itu kita, manusia. Manusia, saya kasih gambaran gini. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dimeteraikan Roh Kudus. Di mana meterainya, di mana Roh Kudus itu? Roh Allah itu diberikan dalam hidup kita. Aku gak kroso ya. Ngerti ya? Mana rohnya Allah itu mana? Di mana bimbing rohnya Allah itu? Nah, saya mau tanya sekarang, kita pernah terasa bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita itu di mana? Yang kita rasakan itu kayak apa kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita itu kayak apa? Hati-hati cuman kalau di hati aku kerasa, dia ngomong-ngomong, hati-hati itu hati nurani juga bisa loh. Bahkan iblis bisa enggak? Kalau dia benar-benar Roh Allah itu cirinya kayak apa? Modelnya kayak apa? Nah, ini hati-hati sekali. Karena banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan tanda kita ada Roh Kudus itu, kalau ada Roh Kudus itu cuma berbicara tentang karunia-karunia. Oh, bisa bernubuat, itu kan karunia. Seolah-olah itu satu kemampuan daripada Allah Roh Kudus yang lakukan dalam hidup seseorang. Dan kalau seseorang itu bisa bernubuat, berarti ada Roh Kudusnya. Tuhan ngomong apa? Suatu saat ketemu orang yang jago nubuat itu. Hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Dia bernubuat atas nama Tuhan loh. Tapi kok tidak ada Roh Kudusnya? Tuhan ngomong, kalau ada Roh Kudusnya pasti Tuhan kenal dong, bener gak? Kenapa bisa seperti itu? Roh Kudus itu ada dalam diri kita apa? Banyak sekarang orang macam-macam. Apalagi orang Pentakosta. Supaya untuk menunjukkan darah Roh Kudus paling gampang. Salah satu karunia yang lain daripada yang lain. Yang tidak ada di agama-agama lain, yang tidak ada di pengertian-pengertian lain. Orang Reform nggak ada. Yang ada cuma orang Pentakosta. Yaitu apa? Ablakadabra. Soalnya ada Roh Kudusnya. Jangankan cuma bisa bicara seolah-olah, saya bukan tidak percaya bahasa roh loh. Saya percaya. Tapi bukan itu yang menjadi kekuatan kita supaya kita menyatakan bahwa diri kita ada Roh Kudus. Nanti kita kecelik, gitu maksudnya. Ketemu sama Tuhan Yesus, loh aku gak diterima. Aku bisa bahasa roh loh. Tuhan Yesus ngomong apa? Kan bahasa apa yuk? Gak jelas, aku gak tahu. Gak kenal aku. Cilaka kita, ngerti maksudnya? Banyak sekali. Aku bisa menyembuhkan. Orang ditumpang tangan, tumpang kaki bisa sembuh. Tuhan ngomong apa? Aku gak kenal kamu. Terus modelnya kayak apa? Kita mendeteksi bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ini kayak apa? Kita ngomong, doa aku ini bener-bener loh, aku ini percaya bahwa Yesus Tuhan. Dan firman Tuhan berbicara, kalau aku percaya mengaku dari mulutku bahwa Yesus Tuhan, pasti itu aku percaya, orang percaya. Banyak enggak
Orang yang mengaku gitu terus habis gitu ya apa? Meninggalkan Tuhan. Ada enggak? Ada. Karena kepercayaannya cuma omong kosong. Di dalam Ibrani pasal 6. Seolah-olah percaya. Datang ibadah. Merasakan karunia Roh Kudus. Merasakan apa? Akhirnya apa? Murtad. Artinya itu apa? Sebetulnya dia tidak percaya. Dia bukan orang percaya itu. Cuma KTP-nya tok. Pengertiannya tok. Kalau memang Roh Kudus sudah hadir dalam hidupnya, gak mungkin dia bisa meninggalkan Tuhan. Sesuai dengan apa? Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 32. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Roh Allah kalau sudah ada dalam diri seseorang itu, dia akan kuat menghadapi situasi apapun juga. Pedang, apa semua, dia tetap kuat. Aku kuat kok. Belum tentu. Aku sudah Roh Kudus kok. Belum tentu. Aku sudah buah-buahnya kok. Belum tentu. Ini yang dialami oleh siapa? Oleh Rasul Paulus toh? Rasul Petrus toh? Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Roh Kudus diberikan pada kita dengan satu tujuan apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan. Ini dipegang dulu dalam hidup kita. Kalau kita memang percaya Yesus adalah Tuhan, dan kita mengaku dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita sudah merasakan bahwa kita ini memang dimeteraikan Roh Allah dalam diri kita, akibatnya apa? Ada satu kerinduan untuk saking mengenal dia, makin tahu dia. Amin. Loh, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dikira saya ini tiba-tiba bisa ngerti firman Tuhan dah, bisa tahu firman Tuhan dah tanpa belajar. Dan saya bisa belajar, saya bisa ngerti. Kalau bukan karena kekuatan Roh Allah dalam diri kita, nggak bisa saya ngerti. Artinya apa? Kalau kita memang ada Roh Allah dalam diri kita, ada satu kerinduan dalam diri kita yang tidak bisa berhenti. Setiap hari, setiap saat menyelidiki firman Tuhan. Makin tahu, makin ingin tahu kebenaran itu. Tujuannya apa? Dengan mengerti firman Tuhan dengan benar, kita makin kenal siapa itu Allah dalam hidup kita. Kalau cuma makin giat beragama, makin giat ibadahnya, tapi waktunya PA, tidur, waktunya firman Tuhan, gak mau denger, gak ada saat teduh untuk mengerti siapa itu firman dengan baik. Kalau di luar saja jalan, menuju bahwa dia anak Tuhan, seolah-olah hebat, tapi tidak pernah menyelidiki. Tidak ada satu hati pun untuk siap mengenal Tuhan. Hati-hati. Jelas sekali karena apa? Coba kita lihat. Kalau kita memang ada Roh Allah dalam diri kita, pasti ada satu kerinduan. Didorong itu oleh Roh Allah sendiri. Terus kita mulai ngomong, saya masuk pelan-pelan kok. Lu aku gak ada seperti gitu hatiku. Cuma aku kepingin pergi gereja. Dengan adanya di gereja itu aku mulai dengar firman itu hatiku jadi seneng. Aku kepingin mulai kenal Tuhan. Ada satu kegelisahan dalam hati. Bersyukurlah bahwa Roh Allah sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Mulai. Yang biasanya nggak sembahyang, malam mulai. Yang biasanya segala sesuatu diandalkan tubuhnya, kekuatannya, mulai. Aduh, Yesus. Waduh, Yesus. Waduh, Yesus. Nggak bisa langsung jadi seorang, nggak bisa. Saya ngomong kayak gini karena apa? Saya takut nanti ada orang yang frustasi, ngerti maksudnya? Aku nggak kenal Tuhan berarti aku nggak, jangan, ngerti maksudnya ya? Perlahan-lahan, saya bisa seperti ini nggak 1 tahun 2 tahun, saya belajar sudah 20 tahunan. Kita lihat, sering saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Apa yang tidak pernah didengar oleh mata. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh,
kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Allah. Sesuatu yang sangat luar biasa yang ingin Rasul Paulus ajarkan dalam kehidupan anak Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, ayat yang ke-6 sampai dengan 16, kita baca. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-pengusaha dunia ini, yaitu penguasa-pengusaha yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada lagi penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu apa? Yang disediakan Allah ini apa? Firman Tuhan. Loh, aku baca kok. Aku bisa baca kok. Lihat. Tapi kita baca itu kayak orang buta, ngerti maksudnya? Baca tapi tidak ngerti. Percuma. Tapi bagi kita yang mengaku ada Roh Allah dalam diri kita, Dia akan memberikan satu hikmat. Kalau kita tidak ngerti, kita akan diberi satu kekuatan dalam pikiran kita untuk bertanya. Untuk bisa berjalan. Bertanya, dan bertanya. Amin. Loh, ini penting. Jadi orang Kristen sudah lama, sudah mengalir lama, tapi gak ngerti apa-apa. Firman ini salah terus. Tapi nek waktu ibadah, waduh, nomor 1. Rasanya. Bahaya enggak? Bahaya, diingatkan secara luar biasa oleh Tuhan. Terus 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Allah, yaitu Allah sendiri. Dia diberikan kepada kita, Dia paling tahu siapa itu Allah. Dan Dia ada dalam diri kita, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Tapi melalui apa? Melalui firman-Nya. Kembali lagi, wah ada Roh Allah, nanti dia jangan ngomong-ngomong sendiri sama aku. Ya aneh kamu. Kenapa aneh? Kalau bisa seperti itu, tidak perlu firman Tuhan ditulis seperti ini. Gunanya firman Tuhan ditulis apa? Dipelajari, dimengerti dengan baik. Kita bisa mengerti, itu menunjukkan bahwa kita ini ada Roh Allah dalam dirinya. Terus, sudah mau jam 11, cepet nih. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di leher? Ini cuma gambaran-gambarannya. Yang paling tahu yaitu roh manusia itu sendiri. Demikian juga roh Allah. Roh Allah diberikan tujuannya apa? Supaya kita bisa kenal Allah dengan baik. Melalui apa? Firman-Nya. Yaitu apa? Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa mengerti dengan baik. Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam praktek kita. Ini ya. Tadi kita sudah mulai ngerti toh. Gunanya apa kita memiliki apa hikmat Allah? Hikmat Allah bisa kita dapat melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin bisa dapat hikmat Allah, ya. Hanya melalui firman Tuhan kita bisa mendapat hikmat Allah. Caranya kayak apa kita bisa menerima hikmat Allah supaya kita bisa kenal firman Tuhan? Nggak ada caranya. Itu semua karena anugerah. Bukti bahwa anugerah ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Bukti Roh Kudus ada dalam diri kita, makin lama makin kita mengenal Allah. Caranya kayak apa? Melalui firman-Nya, firman kebenarannya. Nah, tujuan daripada hikmat Allah diberikan kepada kita, firman Tuhan diberikan kepada kita, supaya dalam hidup kita ini jangan sampai kita bengkong. Ngerti maksudnya? Nyeleweng. Tuhan itu kepingin kita sukacita enggak?
Tuhan itu kepingin kita tetap kuat enggak? Tuhan itu kepingin anak cucu kita menjadi baik semua enggak? Ya kasih jalan. Terus kita mulai ngomong, loh Tuhan kan maha kuasa. Kita gak usah lakukan apa-apa kan dia bisa kencengkan. Bukan seperti itu. Memang seperti itu. Tapi kalau kita memang, ya ini hati-hati tipis ya. Kalau kita memang telah menerima anugerah keselamatan, gak mungkin dalam otak kita berkata seperti itu toh. Kalau aku memang anak Tuhan, kalau aku memang orang pilihan Tuhan, pasti nanti Tuhan kencengkan aku dewe. Gak mungkin kita ngomong seperti itu. Tapi kalau aku anak Tuhan, aku memang orang pilihan Allah, aku harusnya seperti ini. Amin. Itu membuktikan bahwa kita anak Allah. Kalau aku di luar ini, itu bukan anak Allah. Ini tipis lagi loh. Antara yang hiper sini sama hiper sini. Ngerti maksudnya? Nah, kita sekarang mulai belajar. Di dalam praktek. Bagaimana hebatnya hikmat Allah itu dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun juga kita perlu hikmat Allah. Keputusan apapun juga kita perlu hikmat Allah. Apa kok kayak gitu? Mau apapun juga perlu hikmat Allah. Kalau orang berjalan dalam hikmat Allah, hidupnya terjamin enggak? Yang jamin siapa? Tuhan sendiri. Kita belajar ya dari perjanjian lama dulu. Yang namanya Lot. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai 11. Akibat seseorang yang berjalan tidak mengandalkan hikmat Allah. Tapi mengandalkan hikmat apa? Hikmat dunia. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang ada di dalam anugerah umum. Kita coba buka di dalam Kejadian pasal 13 ayat 9. Ya, ini Abraham sama Lot ini paman sama ponaan. Punya ternak mungkin pertama kali kambingnya 10. Mana tambah banyak, tambah 1000-an. Ya, Abraham ngomong, nanti ini lahannya padang rumputnya ini dimakan dengan kambing kita sebanyak gini, nanti terjadi gegeran ngerti? Antara pegawaimu sama pegawaiku. Wis kita pisah aja. Ya. Aku ngalah. Kamu pikir, kamu mau kemana? Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau ke utara, aku ke selatan. Kamu yang boleh memilih dulu. Yang ngomong sama ponaknya seperti itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Terus 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang menjadi hikmat? Apa yang menjadi kesalahan daripada hikmat Lot ini? Apa? Secara manusia kalau saya tadi belum jelaskan. Terus kita ngomong, wah dia itu mau nomor satukan duniawi gini. Kita ini masih ada di dunia apa di surga? Masa cari toko kita mau beli toko di PTC, kita mau buka toko, beli toko di PTC. Aku mau cari yang seperti kuburan aja. Yang enggak ada sing liwat. Kan kita pakai hikmat toh, mau jualan kue, ya cari yang sekitar banyak yang jualan kue toh. Bener toh? Mau jualan kue, wah aku tak buka dek gue sing jualan bangunan aja. Semuanya gitu toh. Secara naluri bisnis, betul apa enggak? Salah? Enggak. Hikmahnya Lot salah. Kalau kita berarti ngomong hikmahnya Lot salah, kita makin celaka dalam hidup ini. Bingung kita, ngerti? Mau buka toko, mau apa? Nggak boleh kayak gitu. Terus kayak apa? Masa berdoa Tuhan? Kita berdoa dulu.
Tuhan, tolong, tujukan yang mana Tuhan? Tuhan, tolong Tuhan. Waduh, sudah berdoa seminggu kok tidak ada jawaban ini Tuhan. Tuhan, aku perlu kayak apa Tuhan? Oh, aku tidak boleh makan dulu. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Oh, kasih tanda-tanda dulu Tuhan. Gak bisa jawaban toh? Gak ada suara tanda-tanda Tuhan. Kalau orang jual lontong mie liwat, itu berarti kamu ke sini Tuhan. Manusia kan kayak gitu toh. Banyaknya kayak gitu enggak? Berharap Tuhan berbicara, Tuhan gak ngomong-ngomong, mulai minta tanda-tanda, bener enggak? Tuhan, aku cari jodoh kok enggak ada, kok enggak ketemu-ketemu Tuhan. Kasih tanda-tanda Tuhan. Yang kukulnya 5 itu berarti jodohku Tuhan. Tepak kukulnya 5, utangnya 5 miliar, bingung kamu? Bukan seperti itu. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Betul. Apa yang menjadi pemikiran Lot itu enggak salah. Tapi ada satu kesalahan. Dia hanya mengandalkan hikmat anugerah umum. Ngerti maksudnya? Secara naluri bisnisnya betul enggak? Betul. Tetapi secara hikmat Allah, nanti kalau dia tinggal di daerah sana, dia tahu di sana itu banyak orang-orang tidak karuan, deket sama yang seperti itu. Tuhan ngomongnya apa? Hati-hati. Ada tuh. Kamu jangan deket-deket dengan hal yang seperti itu. Harusnya dia karena apa kalau tidak boleh deket? Nanti efeknya itu loh dalam kehidupannya, akibatnya anaknya dia semua jadi rusak semua. Dan tidak bisa memuliakan Tuhan. Benar gak? Harusnya itu yang jadi pegangan di dalam hidupnya. Karena apa? Dia punya sang pengawas, dia punya pengawas dan apa namanya Allah yang selalu menjagai dia, yang selalu diutamakan dalam hidupnya. Dengan aku pindah ke tempat ini, dengan aku ada di tempat ini, akibatnya nanti bisa memuliakan Allah apa enggak? Seseorang itu bisa berkata seperti itu apabila orang itu benar-benar ada firman Tuhan dalam hidupnya enggak. Kalau enggak ada, akibat dari Lot ini apa coba? Dia cuma pandangannya melalui anugerah umum. Yang terjadi apa? Coba kita baca terus ya. Cepet kok. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi sudah berangkat ya, selesai. Terus sekarang kita mulai lihat lagi. Akibat tidak berjalan dalam hikmat Tuhan, Lotnya mulai ngatut, ngerti maksudnya? Ikut-ikutan di dalam kehidupan orang bangsa Gomora itu. Buktinya di mana? Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang apa? Duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya yang sampai ke tanah. Lot ini sudah menjadi tua-tuanya orang Sodom. Ngerti maksudnya? Karena apa? Dia kalau duduk di pintu gerbang itu menunjukkan dia itu sudah menjadi salah satu pemimpin di Sodom itu. Dan akibat daripada apa yang dia lakukan semua tanpa hikmat Tuhan, yang terjadi apa dalam kehidupannya Lot? Anaknya rusak semua. Benar gak? Menjadi satu kebiasaan. Kalau kita lihat coba. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 8. Lotnya juga rusak enggak? Pada waktu tamunya mau diambil sama orang Gomora, dia ngomong apa? Anak-anakku perempuan cantik-cantik, pakein aja. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang
anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kau bawa keluar kepadamu, berbuatlah mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Rusak moralnya. Dan yang lebih lagi coba kita lihat di dalam istrinya. Istrinya tadi jadi tiang garam karena apa? Kebeban dengan hartanya. Anak-anaknya Lot. Pikirannya apa? Rusak enggak? Coba kita lihat di dalam ayat 31, 32. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh. Pikirannya rusak semua enggak? Terus kayak apa? Coba kita lihat 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah. Dan adiknya pun disuruh seperti itu, ayat 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ben-Ami, dialah bapak Bani Amon yang sampai sekarang. Keturunannya Lot rusak semua nanti. Jadi keturunan-keturunan ya karu-karuan. Ya, karena tidak ada hikmat Allah yang ada dalam dirinya. Ngerti maksudnya? Segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupan ini tanpa hikmat Allah, akibatnya apa? Penderitaan yang terjadi. Oh, aku mau ngambil ini, aku mau bertindak ini. Akibatnya ini apa? Nanti bisa memuliakan Allah enggak? Bisa menomorsatukan Allah enggak? Itu penting enggak? Penting. Supaya apa? Coba kita lihat. Kalau di PL ya, ini cepat ya, mau habis waktunya, enggak terasa cepat sekali kok. Ya, kalau di PL, di dalam Ulangan, enggak usah dibuka ya, Ulangan pasal 11, ayat 11 sampai dengan 20, Allah itu memberikan perintah kepada bangsa Israel. Nanti kalau kamu ke tempat ini, kamu harus mengutamakan aku. Apa yang aku perintahkan semua itu harus kamu taruh di tangan, sebagai tanda di tanganmu, sebagai tanda di jidatmu. Itu semua apa? Apa yang telah Allah lakukan. Segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan apa yang Allah mau. Supaya kita nggak tersesat. Allah ngajari seperti itu. Dan kalau di perjanjian baru, Allah melalui rasulnya yang dialami oleh Petrus. Nah ini kembali saya kasih tahu. Seperti tadi. Daud itu penuh hikmat, bisa jatuh enggak? Digambarkan dia luar biasa loh, penulis kitab Mazmur penuh hikmat Allah. Ya toh? Bisa jatuh? Bisa. Dan ini dialami oleh rasulnya. Kristus juga siapa? Petrus. Sehingga dia mulai ngajari kita memang sudah ada hikmat Allah dalam diri kita. Amin. Karena apa? Roh Allah ada dalam diri kita. Dengan adanya roh Allah dalam diri kita, maka kita digerakkan hati kita supaya kita makin hari makin ingin belajar firman Tuhan. Makin mengerti firman Tuhan. Benar ya? Dengan pengertian firman Tuhan itu, kita akan bertambah hari tambah luar biasa. Tapi kalau roh Allah dari diri kita kan cuma berhenti di sana saja, maka kita akan jatuh yang seperti dialami oleh Petrus. Ngerti maksudnya? Petrus ngalami itu apa enggak? Ngalami dalam hidupnya. Dia menjangkal Tuhan. Sampai dengan Tuhan nanti sudah bangkit, dia tahu. Dia tetap akhirnya mau apa? Jadi nelayan lagi. Wah, dia benar-benar kapok. Dan dia mulai menulis di dalam tulisan 2 Petrus pasal 3. Kalau dia tulis di dalam 2 Petrus pasal 3, kamu lakukan ini terus, kita harus bersandar sama Tuhan, harus belajar sama Tuhan terus, ojo kecewa. Petrus itu ngomong kayak gitu. Karena apa? Nanti kita ngomong, aku kayak gini terus, Tuhan gak datang aja buat apa? Aku seperti ini. Dia ngajari, dia ngomong di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Tuhan nanti akan datang seperti seorang pencuri yang tiba-tiba kamu harus hati-hati, kamu harus bersiap-siap. Dia ngajari seperti itu. Caranya kayak apa?
di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ini satu penggambaran bahwa kita bisa ini semua itu karena Dia. Terus dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Caranya kayak apa? Supaya kita bisa luput dari keinginan-keinginan yang diajarkan oleh dunia ini. Satu-satunya cara apa? Di bawah dikasih tahu. Iman, anugerahmu harus ditambahi dengan imanmu. Setelah kamu punya iman, kita baca terus coba. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Otomatis kalau kita memiliki pengetahuan tentang Allah dengan benar siapa diri kita, otomatis kita bisa penguasaan diri. Kalau sudah bisa penguasaan diri, hikmat Tuhan ada dalam diri kita enggak? Nah, ngerti maksudnya? Supaya kita ada hikmat kita berjalan dalam diri kita. Yang pertama apa? Di atas. Kita harus menerima anugerah keselamatan. Setelah menerima anugerah keselamatan, kita baru punya iman. Karena melalui anugerah keselamatan itu kita bisa kenal Allah. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kebenaran ya. Dan kepada kebenaran, pengetahuan, belajar. Setelah memiliki pengetahuan, mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita bisa memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri terjadi karena hikmat Allah dalam diri kita. Benar ya? Kalau sudah punya itu semua kayak apa? Kepada penguasaan diri, otomatis tekun. Makin tekun mengasihi Tuhan. Dan kepada ketekunan apa? Otomatis hidup saleh kudus. Baru kita bisa mengasihi. Terus kayak apa? Ayat yang ke-7. Kepada kesalehan kasih saudara-saudara seiman. Dan kasih saudara-saudara kasih semua orang. Ini urutan, tanpa ini nggak bisa. Kalau kita mau menyelidiki, aku ini sudah menerima anugerah apa enggak? Ya ini syaratnya. Sudah sampai di mana kita? Loh, aku tapi belum ngerti firman sama sekali loh. Nangislah, mintalah, ketoklah, dia bukakan. Pasti. Karena kalau kita sudah merasakan ya, ini kita kasih tahu ya. Kalau kita merasakan aku tidak ngerti. Aku ini perlu. Itu berarti menunjukkan bahwa kita menerima anugerah. Amin. Ada kerinduan toh. Tapi kalau kita dengan sombong, aku sudah ngerti semua kok, aku sudah tahu semua kok, aku gak perlu. Hati-hati. Ngerti ya? Tapi kalau dalam hati kita, waduh, aku makin Rasul Paulus saja yang saya ini teologinya sama Rasul Paulus tidak ada pasir nggak ada. Dia ngomong apa? Oh, alangkah dalamnya. Dari awal saya bicara tuh pasal 11. Alangkah dalamnya, alangkah luasnya, tidak bisa terpikirin oleh aku. Hikmat Allah. Berarti apa? Dia ingin terus seperti itu. Dan kalau kita, saya ulangi ya, dalam hati kita, Tuhan aku ini tidak ngerti Tuhan ternyata. Aku ini tidak tahu belas tentang kamu. Aku sudah ibadah, bahkan aku sudah jadi seorang WL. Aku sudah jadi seorang apa. Aku sudah melayani engkau sampai, tanda kutip, mungkin sudah 80 tahun sudah mau game gitu ya. Tapi aku ternyata tidak ngerti loh Tuhan. Selama ini aku salah Tuhan. Ampun aku Tuhan, aku minta tolong. Itu menunjukkan kamu sudah menerima anugerah. Tapi kalau hatimu mengeras, aku sudah kenal kok, nggak perlu. Hati-hati.
Itu aja syaratnya. Oleh karena Tuhan ngomong toh, ketok tak bukakan, minta tak beri. Kita bisa mengetok, bisa meminta, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin firman Tuhan.